Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdiri sebagai kelompok tiga yang terdiri dari saya Yon Human Simanjuntak, Janatus Soraya, Intan, Fasya, dan Aziza akan mempresentasikan tentang makalah kami dalam bentuk wawancara yang berjudul Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Liberal. Pada masa demokrasi liberal dimulai dari tahun 1950 hingga 1955. Bagaimana dimulainya perkembangan demokrasi liberal? Perkembangan demokrasi liberal dimulai pasca kemerdekaan Indonesia, tepatnya 1946, di mana Indonesia berada pada suatu kondisi kenegaraan yang disebut dengan kondisi kekosongan kekuasaan. Kondisi kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Nah, penguasaan kembali Indonesia ini dilakukan dalam berbagai usaha, salah satunya dengan jalur diplomasi. Jalur diplomasi melalui konferensi Milano pada 1946 dengan Jenderal Belanda yaitu Jenderal Van Mook menjadikan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. Tujuan Van Mook menjadikan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat adalah membuat Indonesia terdiri dari beberapa negara federal agar dapat menguasai satu persatu dan kembali menjajah Indonesia. Namun, kondisi negara Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Tepatnya pada 1950, banyak daerah-daerah Indonesia yang menuntut pemerintah untuk kembali menjadi negara kesatuan. Akhirnya melalui konferensi meja bundar dengan Perdana Menteri dari Indonesia yaitu Muhammad Hatta, Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa dia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dimulainya sebuah negara kesatuan dengan berubahnya sebuah negara keserikatan menjadikan banyak pergolakan hingga butuh waktu Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan merubah beberapa konstitusi layaknya menjadi sebuah negara republik. Penyesuaian itu mencakup sistem pemerintahan, perkembangan politik, pemilihan umum, hingga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk mencegah Indonesia menjadi negara Republik Indonesia. Bagaimana perkembangannya? Di sini kita akan mewawancarai 4 narasumber yang berbeda untuk menanyakan kepada mereka perkembangan sistem pemerintahan, sistem kepartaian, pemilihan umum, hingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di kisaran 1950 hingga 1955. Di sini saya sudah bersama dengan Aziza. Dia akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Oke, terbentuknya lagi negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 itu terjadi beberapa perubahan khususnya pada sistem pemerintahan, antara lain yaitu diturunkannya konstitusi RIS, munculnya UUD 1950, munculnya Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu disebabkan bubarnya RIS. RIS dibubarkan karena demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi NKRI. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi UUD Sementara Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada sistem parlementer. Sistem parlementer sendiri merupakan kabinet disusun menurut kekuatan kepartaiannya dalam parlemen. Sistem kabinet yang diterapkan pada masa parlementer itu disebut dengan Dekan Kabinet. Dekan Kabinet sendiri adalah kabinet yang para menterinya dipilih berdasarkan tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa melihat latar belakang partainya. Namun sistem kabinet ini banyak mengundang kontroversi. Nah, terima kasih kepada Aziza yang telah menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer. Nah, sekarang kita akan beralih pada sistem kepartaian di tahun 1950. Dalam sistem demokrasi parlementer seperti yang kita tahu, Indonesia terus
berpindah-pindah parlemen, berganti parlemen hampir setiap tahunnya. Nah, dalam satu parlemen ini pasti dipimpin oleh satu partai saja. Mari kita analisis bagaimana sistem parlemen, bagaimana sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal. Di sini sudah berada bersama Bang Fasya. Fasya, bagaimana analisa tentang sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal? Sebelumnya tuh Soekarno menetapkan satu partai aja, yaitu PNI, Partai Nasionalisme Indonesia. Namun sejak dimulainya era demokrasi parlementer melalui maklumat pemerintah pada 3 November 1945, munculnya partai-partai politik baru yang bersaing untuk memperebutkan kepemimpinan kabinet. Terima kasih kepada Fasya yang telah menjelaskan tentang sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal. Kita lanjut pada peristiwa pemilihan umum 1955. Berdasarkan fakta, pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan pertama yang dilakukan Indonesia untuk memilih presiden dan perwakilan rakyat atau anggota DPR ya. Di sini saya sudah bersama dengan Ratu. Apakah kamu bisa menjelaskan bagaimana peristiwa pemilu pada 1955 dapat berlangsung? Pemilihan umum 1955. Nah, pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstitusi. Sistem yang digunakan pada pemilihan 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Pelaksanaan pemilu 1955 sendiri dibagi menjadi 2 tahap nih. Yang pertama itu adalah tahap merupakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Tahap kedua yaitu merupakan pemilu untuk memilih anggota konstitusi. Oke, terima kasih kepada Ratu yang telah menyampaikan tentang pemilihan umum pada 1950. Nah, pada sekarang saat ini kita akan mendengarkan penjelasan bagaimana peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada masa parlementer. Seperti yang kita tahu, pada masa parlementer banyak terjadi usaha-usaha baik untuk mengambil alih pemerintahan, mengganti ideologi Pancasila, hingga usaha pemecah belah daerah-daerah Indonesia karena usaha Belanda. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Intan. Intan, bagaimana perkembangan peristiwa pada masa parlementer? Apa aja peristiwa yang memicu di sini? Baik, peristiwa parlementer pertama itu adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 April 1950 yang dinamakan oleh Samukin, yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Yang kedua ada pemberontakan Andi Aziz. Ini terjadi pada tanggal 15 April 1950 di Makassar. Tujuan untuk mengamankan Makassar dari gelombang demokrasi besar. Yang ketiga ada pemberontakan PRRI yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1958 yang terjadi di Sumatera dan di Sulawesi. Yang keempat ada pemberontakan APRA. Ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1956. Yang kelima ada pemberontakan PMSA yang terjadi pada tanggal 2 Maret 1957 di Sumatera. Baik.